Halo, selamat malam pemirsa. Indonesia Kita kembali hadir bersama saya Edra Pramaskara. Disiarkan langsung dari studio Sarinah Trading House by Mandiri Jakarta. Kita akan membahas isu-isu terkini yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia dalam ruang diskusi untuk mencari solusi tentunya. Malam hari ini kami akan membahas mengenai tema digital menembus tekanan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2025 tercatat mencapai angka 5,12% secara tahunan atau year on year. Angka ini dinilai istimewa di tengah kondisi global yang tertekan dan tidak stabil. Salah satu kunci daya tahan ekonomi Indonesia adalah kemampuan UMKM dan pelaku usaha untuk bertransformasi melalui digitalisasi. Platform teknologi seperti Grab memberikan jalan baru bagi UMKM untuk menembus pasar dan menguatkan daya saing. Namun seberapa besar digitalisasi mampu menjadi penopang utama ekonomi nasional di masa depan dan apakah Indonesia siap menjadi pemain penting di ekonomi digital global? Sebelum membahasnya pemirsa, kami akan sampaikan terlebih dahulu informasi terkini untuk Anda. Untuk informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto pada hari ini melantik sejumlah pejabat negara yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, Presiden juga menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada sejumlah tokoh. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat negara di Istana Merdeka Jakarta. Pengambilan sumpah dan pelantikan mencakup pengangkatan kepala dan wakil kepala lembaga, pejabat tinggi di Mahkamah Agung, Badan Narkotika Nasional atau BNN, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan sejumlah duta besar untuk penempatan di berbagai negara. Selain itu, Presiden juga memberikan tanda jasa dan kehormatan dalam rangka peringatan HUT RI. Ada 141 tokoh yang menerima anugerah tanda jasa dan kehormatan tersebut. Para tokoh terdiri dari berbagai latar belakang, antara lain menteri, polisi, tokoh pers, hingga budayawan. Salah satu yang menerima tanda jasa dan kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto diantaranya Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo. Tanda kehormatan ini diberikan dalam rangka peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Saja atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia atas kehormatan yang diberikan kepada kami. Ya, tentu saja kami merasa apa yang sudah kita kerjakan belum begitu maksimal ya, tapi bahwa negara dalam hal ini melalui Presiden kami diberikan penghargaan, tentu saja ini satu hal yang kami harus bangga dan kami sangat bangga, dan ini membawa dorongan besar bagi kami untuk lebih berkiprah, lebih besar lagi. Ya, gaspol, remblong, rawe-rawe lantas, malang-malang putung, apapun untuk bangsa, negara, dan rakyat, insya Allah dengan ini kami tambah semangat dan kami siap mengabdi 24 jam, 24/7 gitu untuk bangsa, negara, dan rakyat ya. Tentu saja ini sekali lagi kami mendapatkan penghargaan di antara banyak sekali penghargaan yang diberikan di antara tokoh-tokoh besar, ya ini satu hal yang tentu saja mengharukan dan membanggakan, dan ini memompa semangat kami untuk lebih mendharma baktikan dan mendaya gunakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh kepada negara melalui Bapak Presiden. Tentunya ini menjadi semangat, tanggung jawab kita semakin besar untuk lebih banyak berbuat nyata untuk masyarakat dan mewujudkan semua visi-visi Bapak Presiden untuk mengentaskan kemiskinan, mengentaskan kebodohan, memberantas korupsi. Di bidang saya kita ada di komunikasi dan digital, kita bagaimana caranya mengejar ketertinggalan infrastruktur digital kita agar bisa terkejar, agar seluruh masyarakat Indonesia bisa tercover di bidang telekomunikasi dan internet gitu. Makasih. Di lain sisi pemirsa, Bank Indonesia pada hari ini secara resmi meluncurkan layanan KRIS lintas negara bersama Jepang. Peluncuran ini menandai babak baru penguatan kerjasama ekonomi digital antar kedua negara melalui platform pembayaran digital. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio menyebut peluncuran KRIS lintas negara merupakan wujud komitmen untuk memperkuat hubungan bilateral secara praktis dan tanpa hambatan melalui pembayaran digital. Sistem ini memberikan kemudahan bagi wisatawan karena tidak lagi perlu menukar mata uang saat melakukan transaksi.
Peri menekankan konektivitas pembayaran ini menjadi landasan penting bagi penguatan ekosistem ekonomi digital yang inklusif, khususnya untuk pelaku UMKM. Ia juga melihat peluang lebih besar untuk perdagangan, investasi, serta pemanfaatan rupiah dan yen dalam transaksi lintas negara. This is a new chapter of closer cooperation between Indonesia and Japan through digital. Indonesian-Japan payment connectivity. It is indeed a powerful commitment to our shared vision, a vision where the economic ties between our two nations are not just strong but also seamless and interconnected through digital. A future where bilateral transaction is simple and frictionless. Jepang resmi menjadi negara keempat yang terhubung dengan KRIS Indonesia setelah Malaysia, Singapura, dan Thailand. Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 11 DPR RI di gedung DPR Senayan, Jakarta baru-baru ini. Dalam paparannya, Sri Mulyani menyebut rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2026 telah mengakomodasi 8 program prioritas, mulai dari ketahanan pangan hingga akselerasi investasi dan perdagangan. Sri Mulyani meyakini postur APBN tahun depan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih dari 5%. Dengan melanjutkan pertumbuhan tinggi pada tahun 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi 11 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari Jumat 22 Agustus. Sri Mulyani memaparkan 8 program prioritas dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara 2026, mulai dari ketahanan pangan hingga akselerasi investasi dan perdagangan. Sri Mulyani menyatakan rancangan postur APBN pada tahun 2026 sudah mencakup seluruh program prioritas yang diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan hingga mencapai lebih dari 5%. Oleh karena itu, APBN didesain agar dia menjadi jangkar stabilitas dan di sisi lain dia menjadi instrumen yang tetap mampu untuk meningkatkan peranan baik mendorong growth, mengurangi kemiskinan, melakukan transformasi ekonomi dan meneruskan pembangunan nasional sesuai dengan program-program prioritas Presiden. Seluruh program prioritas Presiden sudah masuk di dalam APBN kita dan ada di dalam APBN kita, namun APBN-nya tetap terjaga kredibel. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahkun menekankan untuk mencapai target pertumbuhan 5,4%, ekspansi investasi harus tetap diperkuat, terutama dari sektor swasta. Rekomendasi yang paling utama ya itu, kalau kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi di angka 5,4, maka ekspansi investasi harus kita perkuat. Ketika investasi kita perkuat, investasi yang banyak memberikan dorongan itu adalah dari swasta. Investasi pemerintah juga jadi salah satu dorong, tapi yang paling utama adalah dari swasta. Menteri Keuangan menegaskan pemerintah masih harus meningkatkan penerimaan pajak sambil menjaga iklim investasi guna mencapai target pertumbuhan 2026. Sebelumnya, Sri Mulyani menetapkan rasio pajak tahun 2026 sebesar 10,47% dari produk domestik bruto, lebih tinggi dari proyeksi 2025 yang hanya 10,03%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua 2025 tercatat sebesar 5,12% secara tahunan atau year on year. Capaian ini dinilai istimewa mengingat hampir tidak ada negara besar seperti Amerika Serikat maupun Eropa yang mampu menjaga konsistensi pertumbuhan di level 5% selama dekade terakhir. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut pada malam hari ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Garuda TV pada malam hari ini. Ada Tirza Murusami yang merupakan Chief of Public Affairs Grab Indonesia dan juga Elbram Aprianto, pengamat ketenaga kerjaan BRIN. Selamat malam Mbak Tirza dan
Mas Bram, terima kasih sudah bergabung bersama Garuda TV. Dan nanti juga akan bergabung bersama dengan kami, narasumber yang tentunya juga akan mengulas tema kita malam hari ini. Ada Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies, Peter Abdullah, dan juga dari driver Grab, Said. Dan kita akan membahasnya usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Kita. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Otomotime, setiap hari Sabtu dan Minggu, pukul 3 sore, hanya di Garuda TV. Pernah kebayang nggak? Satu aplikasi bisa bikin hidup jauh lebih mudah. Mulai dari jalan, makan, sampai belanja, cukup satu klik. Dan di balik klik itu ada dampak yang luar biasa. Ada ibu yang bisa menyekolahkan anaknya, kepala keluarga yang bisa memberi nafkah, dan disabilitas yang percaya mereka juga bisa. Lewat aplikasi Grab, 50% mitra pengemudi ojol yang sebelumnya menganggur atau korban PHK, kini punya penghasilan. Hingga industri transportasi dan pengantaran online berkontribusi sebesar 2% pada pendapatan nasional atau PDB 2022. Terima kasih telah menjadi bagian dari 10 tahun perjalanan Grab, membawa perubahan di kehidupan jutaan orang. Dari Grab untuk Indonesia. Ini yang saya sukai. Kalau panas dalam, bantu redakan dengan yang ada badannya. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Laporan 8, setiap hari hanya di Garuda TV. Pernah kebayang nggak? Satu aplikasi bisa bikin hidup jauh lebih mudah. Mulai dari jalan, makan, sampai belanja, cukup satu klik. Dan di balik klik itu ada dampak yang luar biasa. Ada ibu yang bisa menyekolahkan anaknya, kepala keluarga yang bisa memberi nafkah, dan disabilitas yang percaya mereka juga bisa. Lewat aplikasi Grab, 50% mitra pengemudi ojol yang sebelumnya menganggur atau korban PHK, kini punya penghasilan. Hingga industri transportasi dan pengantaran online berkontribusi sebesar 2% pada pendapatan nasional atau PDB 2022. Terima kasih telah menjadi bagian dari 10 tahun perjalanan Grab, membawa perubahan di kehidupan jutaan orang. Dari Grab untuk Indonesia. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Garuda Sport 8, setiap hari hanya di Garuda TV. Hingga paruh pertama 2025, realisasi investasi nasional telah mencapai 942,9 triliun rupiah. Sementara inflasi tercatat relatif terkendali. Indonesia juga terus memperluas akses pasar global, antara lain lewat keanggotaan BRICS serta penandatanganan kerjasama perdagangan Indonesia-Uni Eropa melalui EU-SEPA. Di tengah kondisi global yang penuh tekanan, digitalisasi dianggap sebagai pengungkit baru perekonomian. Peran teknologi termasuk ekosistem platform seperti Grab telah memberikan jalan bagi UMKM untuk menembus batas pasar dan menguatkan daya saing. HUT Indonesia ke-80, kita melihat bahwa ekonomi Indonesia cukup resilience dengan pertumbuhan ekonomi 5,12, kemudian inflasi juga bisa ditekan rendah. Dan Indonesia terus mempersiapkan
agar di akhir tahun 2025 nanti kita bisa jaga target APBN sebesar 5,2. Nah, salah satu yang juga baik adalah capaian investasi di kuartal pertama yang angkanya 942 triliun. Jadi memang ke depan investasi, kemudian perdagangan, trade. Capaian ekonomi nasional ini tak lepas dari daya tahan UMKM dan kemampuan digitalisasi dalam membuka peluang baru. Dengan teknologi sebagai motor, pemerintah optimis Indonesia bisa menembus tekanan ekonomi dan semakin berperan di pentas global. Ya pemirsa, untuk membahas pada malam hari ini bagaimana digitalisasi bisa menembus tekanan ekonomi Indonesia di tengah tekanan ekonomi global, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Garuda pada malam hari ini. Ada Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Mbak Tirza Munusambi, dan juga pengamat ketenagakerjaan BRIN, Mas El Bram Aprianto. Selamat malam Mbak Tirza dan Mas Bram. Selamat malam Mbak Indra. Sudah hadir di sini untuk membahas bagaimana kemudian Indonesia tadi disampaikan oleh pemerintah, Indonesia cukup resilient ya untuk menghadapi tekanan ekonomi global. Dan disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi ini berada di angka 5,12% dan pemerintah optimis di semester berikutnya ini semakin meningkat. Kalau dari Mas Bram nih, saya mau tanya Mas Bram dulu. Bagaimana kemudian Anda melihat urgensi dan juga komitmen pemerintah untuk semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dilihat dari sisi kekuatan ketenagakerjaan kita dalam menghadapi tekanan global. Ini seperti apa, Mas? Wow, ini pertanyaan yang sangat sulit ya, karena kita harus lihat data secara umum. Dan kalau kita lihat tadi pertumbuhan yang 5,12% itu besar banget ya. Tapi itu kan angka di atas kertas. Kita nggak tahu di lapangan seperti apa. Kalau bagi saya sederhana, kita lihat aja di sekeliling kita masih ada nggak teman kita, saudara kita yang kesulitan mencari pekerjaan. Gitu. Jadi pertumbuhan ekonomi itu misalnya ditopang oleh investasi, investasi itu masuknya kemana? Dan apakah kita punya angka yang reliable untuk melihat apakah dengan bertambah besarnya investasi yang masuk, berkurang juga pengangguran misalnya. Atau jangan-jangan mayoritas investasi itu memang masuk, tapi lebih memberkati segmen tertentu. Gitu. Yang di atas yang memang punya power, yang memang punya background education dan skill yang cocok untuk digaji besar. Sementara sisanya remah-remahnya dibagikan kepada yang unskilled labor di bawah. Sehingga katanya kita punya bonus demografi, tapi bagaimana memastikan bertumbuhnya jumlah penduduk itu sama dengan bertumbuhnya lapangan pekerjaan. Itu yang sulit untuk direalisasikan. Jadi kekuatan ekonomi kita yang di atas kertas, yang sering didengung-dengungkan dengan yang kenyataan di lapangan itu memang menarik untuk dikaji lebih lanjut, Mbak. Oke, kita soroti ada beberapa catatan, terutama terkait dengan ketersediaan lapangan kerja. Tapi ini ada hal yang patut juga kita soroti bahwa sektor informal Indonesia dan juga banyak generasi muda yang kemudian bisa memanfaatkan teknologi digital untuk bisa menciptakan lapangan kerja sendiri atau turut membantu menopang perekonomian Indonesia. Bagaimana kemudian Mas Bram melihat hal tersebut? Apakah memang digitalisasi ini bisa menjadi peluang untuk menopang perekonomian Indonesia yang dimanfaatkan oleh tenaga kerja Indonesia? Seharusnya teramat sangat bisa banget kalau generasi mudanya punya skill. Saya pernah wawancara dengan seorang pekerja digital, jadi beliau itu kerja di Bali, bukan orang Bali, tapi bisa kerja di Bali karena punya uang yang cukup, karena yang mempekerjakan beliau itu dari Australia. Jadi digaji setara dengan upah Australia, tapi bisa memilih untuk tinggal di Bali, gitu. Karena dia punya skill, dia bisa coding dengan sangat jago sehingga membantu perusahaan yang dari Australia itu. Pertanyaannya, seberapa banyak sih orang di Indonesia yang skillful seperti itu, yang skillnya sesuai dengan kebutuhan pasar? Jadi itu masih misteri sampai sekarang. Masih menjadi misteri. Masih menjadi misteri. Tapi kita juga melihat di sini ada peluang yang kemudian diciptakan melalui digitalisasi. Ini salah satunya misalnya melalui aplikator dari Mbak Tirza nih. Kalau melihat bagaimana kemudian Grab hadir sebagai platform digital berbasis layanan transportasi. Bagaimana kemudian Grab bisa melihat ini sebagai upaya untuk
menopang perekonomian Indonesia sekaligus menjaga juga kesejahteraan mitra yang memanfaatkan tentunya teknologi digital ini untuk kemajuan perekonomian Indonesia. Seperti apa, Mbak? Ya, jadi di tengah tantangan ekonomi global dan tadi mungkin masih ada beberapa hal yang perlu dikaji tadi ya kalau dari Mas Bram, kami tuh sebetulnya peran yang dibuat adalah membuat lapangan pekerjaan atau lapangan mendapatkan kesempatan untuk berusaha. Kami sering sebutnya itu sebagai bantalan sosial sebetulnya. Jadi saat mungkin lapangan pekerjaan yang formal itu sifatnya agak terbatas, kemudian diperlukan tadi keahlian atau keterampilan yang khusus, maka aplikasi seperti Grab ini membuka kesempatan yang luas dan sangat rendah untuk barrier to entry ya kalau meminjam istilah ekonomi. Jadi siapa saja bisa masuk dan bisa kita istilahnya tuh narik ya, bisa narik dan mendapatkan penghasilan. Untuk kontribusi ke ekonomi sebetulnya cukup tinggi nih Mbak. Di tahun 2024 itu kami ada data industri secara keseluruhan dari platform digital itu menyumbang hampir 2% dari PDB Indonesia. Jadi cukup signifikan. Dan ada studi juga 1 dari 4 orang Indonesia itu sudah bergantung dengan layanan online seperti ini. Jadi cakupannya memang sangat luas dan karena saya dari Grab saya bisa bilang kami sudah beroperasi di lebih dari 300 kota di seluruh Indonesia dengan macam-macam layanan yang tentunya juga jadi bisa membuat kesempatan yang lebih luas ya bagi teman-teman yang membutuhkan tadi bantalan sosial. Menyerap tenaga kerja, lapangan kerja juga lebih banyak begitu ya, artinya ada peran untuk penguatan ekonomi nasional melalui penyediaan lapangan kerja. Tapi tadi juga menarik untuk membahas yang disampaikan oleh Mas Bram bahwa digitalisasi ini bisa dimanfaatkan oleh tenaga kerja dengan skill, gitu. Kalau sebelumnya kita masih belum familiar dengan aplikasi dan lain sebagainya untuk menjadi mitra, ini kan harus belajar juga ya Mbak ya aplikasi. Ada tantangan yang mereka hadapi di dunia digital. Bagaimana kemudian Grab bisa beradaptasi terhadap hal tersebut? Kalau yang pertama sebetulnya terkait persyaratan, ini dulu ya kadang-kadang kan orang susah tuh untuk bahkan masuk ke dalam satu industri. Persyaratannya itu sangat mudah, jadi kalau mau jadi mitra pengemudi kami ada 2 roda dan 4 roda, maka yang dibutuhkan sebetulnya ada SIM dan bisa berkendara. Kami juga ada banyak sekali sebetulnya kita menyebutnya merchant ya atau UMKM, itu juga sangat mudah bisa punya usaha dan langsung mendaftarkan. Itu satu ya dari bidang pendaftaran. Nah kalau sudah masuk, kan kalau sudah terdigitalisasi belum tentu cara beroperasi atau jualannya itu sudah go digital. Maka berikutnya ada pelatihan. Sesimpel mungkin kalau jualannya itu offline, maka pelanggan itu bisa mencium aromanya kemudian kepengen beli. Nah kalau digital gimana caranya? Gampang, foto ya. Maka misalnya salah satu keahlian utama adalah bagaimana melakukan digital advertising atau digital marketing supaya fotonya itu bisa menarik. Masih ada juga keterampilan-keterampilan lain, misalnya safety driving, atau kalau teman-teman mau belajar untuk membuka usaha baru, bagaimana mengelola keuangan, itu juga ada. Bahkan kalau ada yang ingin membuka usahanya sendiri setelah misalnya menjadi mitra pengemudi, itu macam-macam. Kita berikan kesempatan yang seluasnya karena setiap orang punya aspirasi yang berbeda-beda. Jadi dari pendaftaran sampai peningkatan keterampilan itu kami juga sediakan. Disediakan oleh Grab. Ini menarik juga untuk kita bahas bahwa hal yang lebih spesifik ini mengenai digitalisasi. Ini saya mau tanya Mas Bram, bagaimana kemudian Mas Bram melihat digitalisasi ini bisa menjadi peluang di masa depan untuk penguatan ekonomi Indonesia? Apakah kalau dari Grab sebagai platform semakin membuka lapangan kerja, apakah ini juga ke depan trennya juga akan semakin baik untuk sebagai penopang ekonomi Indonesia? Seperti apa Mas? Harusnya sih Mbak ya, secara teori memang begitu. Jadi platform digital ini kan membantu mempertemukan supply and demand di lapangan. Yang dahulu tuh sulit banget, orang nyari taksi, nyari ojek, kalau nggak ada dia harus jalan 212 km sampai dapat. Tapi sekarang dengan adanya aplikasi orang bisa bertemu tuh. Jadi harapannya besar dan memang sepertinya serapan tenaga kerjanya juga luar biasa. Karena saya juga pernah ya pakai Grab dan ngobrol dengan abangnya.
Dan cukup banyak di antara mereka itu yang kehilangan pekerjaan waktu pandemi. Mungkin kerja di pabrik atau jadi satpam dan sebagainya. Lalu terjadilah PHK karena kekuatan perusahaannya berkurang secara finansial, larinya ke platform digital, jadi driver. Jadi ini kita lihat platform digital ini punya kemampuan untuk menyerok orang-orang yang terkena imbas, baik itu dari pandemi maupun situasi ekonomi lainnya. Tapi apakah artinya tenaga kerja di Indonesia ini sudah sangat adaptif dan terbuka terhadap peluang digitalisasi yang bisa mereka manfaatkan? Ini berapa persen dari tenaga kerja Indonesia yang sudah siap menuju ke arah sana, Mas Bram? Kalau berapa persen kita harus ukur lagi ya secara nasional melalui survei. Tapi minimal yang saya lihat ini yang menikmatinya baru kaum urban, Mbak. Jadi untuk mengelola platform digital dan sektor kerja lainnya yang membutuhkan digitalisasi, itu kan butuh skill yang sayangnya, skill dan infrastruktur. Yang sayangnya hanya bisa diakses oleh orang-orang di kota besar. Bagaimana dengan rekan-rekan kita di kabupaten, di distrik, di tempat-tempat yang terpencil? Karena saya pernah ada perjalanan dinas ke misalnya distrik Salawati Selatan di waktu itu provinsi Papua Barat, sekarang Papua Barat Daya. Di situ kita kirim pesan aja 2 jam baru nyampe, Mbak, pesannya. Bagaimana teman-teman kita di area seperti itu bisa misalnya menjadi driver di platform online? Bahkan mungkin platform online-nya juga belum bisa masuk ke situ. Jadi itu sih yang kita nantikan dari pemerintah ke depannya mengenai platform digital ini. Bagaimana ketersediaannya dan aksesnya itu bisa dinikmati secara adil dan merata. Bukan cuma di Jakarta, bukan cuma di Pulau Jawa. Artinya ada kesiapan infrastruktur yang semestinya juga menjadi fokus dari pemerintah, begitu ya. Betul, Mbak. Ini saya mau tanya tanggapannya dari Mbak Tirza. Berarti bagaimana kemudian upaya Grab untuk juga merangkul tidak hanya di daerah urban, tapi apakah sudah ada rencana untuk memperluas dan juga mempertahankan yang sekarang mitra bisnisnya ini sudah ada, semakin dikembangkan kemampuan digitalisasinya agar semakin mahir dan bisa beradaptasi. Ini tenaga kerja Indonesia juga bisa semakin skillful, begitu. Gimana? Yang jelas kalau sekarang kami sudah ada di 300 kota di seluruh Indonesia ya. Jadi sebetulnya cukup menyebar dan tidak hanya kota besar, kami juga banyak Mbak layanan juga di kota-kota yang lebih kecil. Salah satu program yang kami miliki itu namanya Kota Masa Depan. Jadi kita percaya bahwa masa depan besar ada di kota kecil, itu tagline-nya. Ini merupakan satu program nih untuk menginkubasi UMKM-UMKM yang merupakan jagoan lokal gitu ya di kota-kota tersebut. Dan ini kita bicaranya kota-kota memang yang lebih kecil ya skalanya. Yang kami lakukan adalah kalau belum terdigitalisasi itu kita go digital bareng. Kalau yang sudah berjualan di platform itu kita sama-sama bina supaya bisa lebih naik lagi keterampilannya, supaya lebih banyak lagi bisa menjangkau target marketnya dan tentunya bisa meningkatkan omset. Sebagai gambaran di kami itu kalau menghitung UMKM ya berapa banyak lapangan kerjaan baru yang dibuka itu setidaknya 4,6 juta sebetulnya sejak pandemi sampai sekarang. Kita menghitungnya dari mereka yang memang sudah on board ke platform kami dan setidaknya ada biasanya ada kasir atau ada pelayannya juga. Itu kira-kira segitu hanya dari yang UMKM. Jadi cukup masif dan mudah-mudahan akan terus bisa dikembangkan ke depannya. Oke, harapannya ini tenaga kerja di Indonesia juga bisa naik kelas begitu ya melalui kehadiran Grab. Kita akan membahasnya juga bersama dengan driver yang tentunya ini bisa menceritakan kisahnya bagaimana kemudian naik kelas bersama dengan Grab Indonesia. Seperti apa kita dengar ceritanya pemirsa, tapi usai jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Kita. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Garuda Sport 8, setiap hari hanya di Garuda TV. Pernah kebayang nggak? Satu aplikasi bisa bikin hidup jauh lebih mudah. Mulai dari jalan, makan, sampai belanja, cukup satu klik. Dan di balik klik itu ada dampak yang luar biasa. Ada ibu,
yang bisa menyekolahkan anaknya, kepala keluarga yang bisa memberi nafkah, dan disabilitas yang percaya mereka juga bisa. Lewat aplikasi Grab, 50% mitra pengemudi ojol yang sebelumnya menganggur atau korban PHK, kini punya penghasilan. Hingga industri transportasi dan pengantaran online berkontribusi sebesar 2% pada pendapatan nasional atau PDB 2022. Terima kasih telah menjadi bagian dari 10 tahun perjalanan Grab, membawa perubahan di kehidupan jutaan orang. Dari Grab, untuk Indonesia. Duel! Bom hadiah Ice Crispy Ball! Berhadiah mobil! Menangin 2 mobil, 10 motor, dan 20 iPhone 16. Temui kode unik di stick Ice Crispy Balls. Duel! Bom hadiah Ice Crispy Ball! Berhadiah mobil! Menangin 2 mobil, 10 motor, dan 20 iPhone 16. Temui kode unik di stick Ice Crispy Balls. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Otomotive, setiap hari Sabtu dan Minggu, pukul 3 sore, hanya di Garuda TV. Hai anak muda, saatnya tunjukkan suaramu di Indonesia Punya Kamu. Berserilah, berkarya, dan bagikan indah hidupmu. Persiapkan dirimu, talk show bersama figur-figur inspiratif tanah air yang siap membuka wawasan baru dalam orang penting. Dilanjut dengan obrolan yang bermakna bersama dialog penting. Persiapkan dirimu di Your Voice Matters. Tunjukkan kemampuanmu di dunia jurnalistik dalam kegiatan Anchor Hunt. Dan dapatkan peluang bergabung dalam dunia kerja di Job Fair. Nikmati penampilan spesial dari Suara Kayu dan Daun Jatuh. Musik hangat dan vibes maksimal. Di sini, kamu gak cuma jadi penonton, kamu bertumbuh, bergerak, dan siap ambil peran di Indonesia Punya Kamu. 26 Agustus 2025, Geraha Widya Wisuda, Institut Pertanian Bogor. Anda menyaksikan Indonesia Kita pemirsa, membahas digital menembus tekanan ekonomi. Saat ini juga telah bergabung bersama dengan kami driver Grab, Mas Said. Selamat datang di Garuda TV. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini dari tadi kita ngobrol-ngobrol gimana kemudian Grab ini bisa bertahan di tengah situasi tekanan global. Tapi sebelumnya kita mau mendengar dulu kisah dari Mas Said nih, awalnya kenapa sih bisa mau bergabung menjadi mitra Grab, itu seperti apa? Awal saya bergabung di Grab Bike itu 2017. Awal-awalnya sampingan terus saya kena PHK juga. Berhenti nge-Grab Bike itu 2022, bergabung kembali 2025. Dan alhamdulillah saya langsung naik kelas, jadi ada program naik kelas di Grab Bike ini, langsung masuk notifikasi. Saya ikut naik kelas di program Grab Indonesia. Dan itu pendapatannya lebih tinggi. Oke, itu prosesnya gimana? Dari Grab Bike bisa dari Grab Bike, program jadi naik kelas? Setiap kita on beat dengan performa yang bagus, otomatis langsung dapat notifikasi untuk program naik kelas dari Grab Bike. Gitu. Jadi setelah itu kami ikut training selama 1 hari. Prosesnya langsung naik di Kalia Sigra gitu. Baru kita naik kelas itu sekitar 3 minggu saya bergabung di GrabCar. Ditawari lagi saya bergabung di GrabCar Premium, bawa mobil BYD M6. Berarti dari 2017 pertama kali bergabung menjadi mitra Grab. 8 tahun ya proses waktunya sampai di 2025. Ini ada berapa kali tahapan naik kelas nih Mas Said yang terjadi? Dengan waktu singkat ya, dari saya bergabung kembali di Grab Indonesia di 2025 karena saya nggak punya pekerjaan. Itu sangat cepat. Jadi saya kembali on beat dalam jangka waktu 2 minggu sampai 1 bulan. Langsung ikut program naik kelas selama 3 minggu. Langsung bergabung di GrabCar Premium BYD M6.
Oke. Pendapatan lebih besar. Pendapatan lebih besar. Apalagi nih Mas Said yang dirasakan perbedaannya yang paling Perbedaannya signifikan? ya, paling signifikan. Biasanya saya bawa pulang 50.000, 100.000. Ketika jadi Grab GrabCar, bike. bisa bawa pulang 500 sampai 700.000. Dalam satu hari? Dalam satu hari, tapi ini pendapatan di GrabCar Premium MC. Gitu. Oke, perbedaan signifikannya artinya dari pendapatan. Sangat jauh, jadi banyak training-training yang kita jalani, yang kita lalui dulu melalui seleksi. Jadi seleksinya pelayanan, kedua operasi mobilnya, bagaimana pengoperasiannya. Baru kita di lapangannya. Oke, artinya ada proses yang Dalam dilalui proses, ya. dilalui, benar. Ini kemudian melakukan pelatihan, artinya ada program digitalisasi juga yang diikuti oleh Mas Said untuk mengetahui ini seperti apa. Ada kisah unik nggak sih selama menjalani proses naik kelas ini dari awal Grab Bike kemudian menjadi GrabCar Premium? Ini ada kisah unik nggak selama menjalani atau semuanya lancar-lancar aja nih Mas? Oh, kisah uniknya banyak Kak. Yang darinya kita Grab Bike motor ya Kak. Di Grab Bike motor itu ya kita panas-panasan ya pasti. Hujan-hujanan udah pasti. Kita nganter makanan untuk orang lain gitu kan. Dan itu kita jalani dengan sungguh-sungguh itu. Dan saya mengambil kesempatan jadi naik Grab Bike dari GrabCar ini, mengambil kesempatan saya ingin mendapatkan yang lebih gitu. Saya ingin gigih, saya pengen mencapai sampai di mana sih kemampuan saya gitu. Oke. Dan akhirnya tercapai sampai saat ini. Artinya ada komitmen yang besar juga ya dari Komitmen Mas Said besar. untuk mau terus naik kelas. Untuk driver-driver atau kawan-kawan yang ingin bergabung, ingin naik kelas, ingin maju bersama Grab, ayo sama-sama gitu. Naik kelas, kemampuannya ditingkatin. Kalau memang mau maju, ayo maju. Oke, ini tantangannya apa sih Mas yang paling berasa dari proses Grab Bike sampai di GrabCar Premium itu apa tantangan yang paling aduh tadinya pengen nyerah tapi gak jadi deh soalnya saya ngelihat masa depannya cerah nih. Apa nih Mas tantangan? Tantangannya ya, tantangannya itu kan kalau di mobil ya pasti macet-macetan ya. Macet-macetan udah pasti. Kalau di GrabCar Premium kita udah nggak nginjek kopling Kak. Iya, udah nggak nginjek kopling jadi udah main kaki kanan aja. Jadi tantangannya udah nggak ada kalau udah di GrabCar Premium. Yang penting pelayanan, kasih kita bintang 5 pelayanan, optimal, pendapatan mengikuti. Bisa jadi argo kecil, tapi tips bisa besar. Oke. Nah, yang penting pelayanan Kak. Itu yang jadi motivasi juga ya Mas Said untuk terus memberikan yang terbaik. Ini saya mau tanya ke Mbak Tirza. Tadi Mas Said sudah menyampaikan, menceritakan ini ada proses pelatihan yang dilakukan begitu. Kalau dari Grab sendiri seperti apa sih pelatihan yang diberikan? Kemudian dukungan, mungkin ada pemberian modal juga untuk pelatihan SIM-nya ini kan juga berubah begitu. Dan kebutuhan-kebutuhan lainnya ini seperti apa dukungan yang diberikan oleh Grab? Jadi tadi nama programnya kan naik kelas. Kami tidak mendefinisikan naik kelasnya setiap orang itu seperti apa. Karena setiap orang punya mimpi beda-beda ya. Jadi ada yang mungkin tadinya 2 roda, terus pengen naik kelasnya itu 2 roda tapi pakai motor listrik misalnya. Atau tadi dari 2 roda terus ingin ke GrabCar. Mungkin GrabCar-nya masih yang belum listrik. Terus ada lagi yang pengen naik kelas lagi. Tadi pakai ini ya, jadinya pakai mobil listrik kemudian bisa jadi ke Grab Premium. Nah, kesempatan tersebut itu tersedia untuk teman-teman yang ingin meraihnya. Gitu. Jadi memang kita kasih opsi ya Mbak. Di kami tidak diatur tuh jenjangnya harus seperti ini, tidak ada. Karena benar-benar tergantung kebutuhan dari masing-masing ya. Jadi personalisasi ya bisa dibilang ya Mbak ya. Sangat personal. Oke. Ya. Ada juga yang mungkin tadinya mitra pengemudi sering mengantarkan barang ke sebuah toko atau restoran, terinspirasi terus mau bikin warungnya atau restorannya sendiri. Itu juga silahkan. Itu kami ada fasilitasi. Tadi Mbak tanya apakah ada modal. Kami punya namanya OVO modal mantul. Yang kami sudah berikan itu ada sekitar 6 triliun rupiah kepada 445 ribu mitra UMKM dan mitra pengemudi. Ini merupakan pinjaman istilahnya itu modal produktif ya. Jadi untuk membuka usaha. Hal seperti ini memang kami sediakan supaya ya seperti Mas Said tadi, kalau ada keinginan maka
monggo bisa digunakan dan jadinya bisa naik kelas lagi-lagi sesuai dengan aspirasi yang memang sangat personalized ya, masing-masing inginnya ke arah mana. Masing-masing ini menarik juga bagaimana kemudian Grab mengukur indikator bahwa ada kenaikan kelas nih dari masing-masing yang mempunyai mimpi yang berbeda-beda. Ini kan personal gitu ya Mbak, satu persatu. Apakah memang semua dikontrol secara mikro, masing-masing driver ya atau mitra yang punya keinginan berbeda-beda? Ini bagaimana kemudian menetapkan indikator bahwa sudah bisa dinaik kelas dan ini kan juga baik untuk mengembangkan skill tenaga kerja Indonesia. Ini seperti apa? Mungkin sebelum soal pengukuran, satu hal tadi yang saya belum utarakan adalah di kami itu setengahnya atau 50% dari mitra pengemudi terutama ojol itu merupakan mereka yang tadinya di PHK atau tidak memiliki pekerjaan lain. Jadi bisa dilihat ya bahwa memang menjadi sebuah kebutuhan untuk bergabung dan mendapatkan kesempatan berusaha terlebih dahulu. Jadi untuk kami selama tadi ada penghasilan yang didapat itu merupakan sudah sebuah kesuksesan ya Mbak, karena daripada tidak ada tapi ini kok malah bisa mendapatkan penghasilan, itu merupakan suatu poin pertama. Nah tentunya masing-masing tadi punya impian masing-masing. Yang kami lakukan memang membuka tadi ada kelas-kelas pelatihan, ada angka numerik tertentu yang kami juga pantau, jadi makin sering ikut kelas keterampilan tertentu. Apakah mungkin ada mitra pengemudi yang secara konsisten gitu ya ingin meraih sebuah keterampilan, itu juga kami lihat. Sama juga tadi seperti Mas Said kan ada juga yang ingin misalnya berubah gitu, tadinya mungkin 2 roda menjadi 4 roda, atau yang tadinya masih belum listrik itu menjadi listrik. Kami juga punya jenis varian layanan yang berbeda. Yang paling ujung itu memang seperti tadi Mas sampai ke premium. Nah itu kita lihat juga progresnya seperti apa. Tapi lagi-lagi kami tidak memantok target tertentu karena sangat bergantung kepada situasi dan kondisi dari masing-masing mitra. Oke, jadi kembali ke individu masing-masing begitu ya, bagaimana motivasinya. Tapi kisah Mas Said ini kan bukan hanya satu. Apakah ini berarti artinya program yang memang menjadi fokus dari Grab sendiri untuk semakin meningkatkan skill tenaga kerja Indonesia, Mbak? Dan bagaimana kemudian bisa semakin menambahkan nih tokoh atau orang-orang kayak Mas Said yang bisa mencapai level lebih tinggi lagi di hidupnya, ini seperti apa? Kalau peran utama memang kami adalah bantalan sosial tadi ya Mbak ya. Jadi kami akan tetap buka kefleksibilitasan seluas mungkin. Sehingga kalau tadi Mas mungkin ada yang penuh waktu, tapi masih ada juga kan yang sebetulnya inginnya sekali-kali narik. Di kami itu ada lebih dari 180.000 mitra pengemudi perempuan yang mayoritas itu adalah ibu tunggal. Jadi mungkin nariknya itu setelah mengantarkan atau menjemput anaknya sekolah misalnya, dan akhirnya jadi sangat fleksibel. Nah untuk mereka-mereka dengan profil seperti itu ya tentunya kami akan buka kesempatan dan lagi-lagi tidak akan mematok target tertentu, tapi membuka kesempatan yang seluasnya kalau memang ada keinginan misalnya memberikan layanan Grab lainnya, buka usaha juga boleh, kalau mau belajar keterampilan tertentu boleh, tapi kalaupun mau tetap di layanan yang sama karena memang pada waktu itu hal inilah yang dibutuhkan, ya kami juga persilahkan. Karena sifatnya benar-benar terserah individu. Artinya ada misi pemberdayaan secara inklusif begitu ya, semua golongan ini bisa dirangkul, bahkan perempuan-perempuan yang ada kesibukan lainnya juga bisa menghasilkan lewat Grab ini. Oke, baik, dari Mas Said nih terakhir, seperti apa kemudian Mas Said bisa menyampaikan harapan-harapan atau mungkin kemudian pesan kepada mitra lain dan juga motivasi biar bisa juga sama seperti Mas Said nih naik kelas ini seperti apa? Harapan saya sih untuk Grab Indonesia dari program naik kelas ini ya, jika ada Grab bike yang tidak bisa nyetir, dia pengen banget naik kelas, mudah-mudahan kedepannya bisa trainingin yang nggak bisa bawa mobil, tapi dengan keinginan yang sungguh-sungguh. Jadi menambah pekerjaan juga kan, lowongan kerja jadinya kan gitu. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin bergabung bersama GrabCar ini
lebih banyak gitu. Di pelayanan yang dibangun oleh Grab Indonesia ini jadi semakin luas kemana-mana gitu. Oke. Untuk teman-teman yang masih di Grab Bike, jika ingin naik kelas bersama Grab Indonesia, yuk mari bareng-bareng tekunin, semua pasti bisa. Oke, semua pasti bisa, itu kuncinya ya. Kalau ada motivasi dan keinginan, semua bisa naik kelas. Semua bisa naik kelas. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk waktu dan juga sharingnya Mas Said. Semoga sukses dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Dan pemirsa, usai jeda kita juga akan membahas bagaimana kemudian Grab ini hadir di tengah tekanan ekonomi dan juga badai PHK bisa menyediakan dan membuka lapangan kerja untuk lebih banyak tenaga kerja di Indonesia. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat ketenaga kerjaan, masih bersama kami, Mas Bram, dan juga nanti akan ada Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies, Peter Abdullah. Dan jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Kita. Get it back to Wissa, and then that's what's got it. Kick and Rush, setiap hari Minggu, pukul 1 siang, hanya di Garuda TV. Pernah kebayang nggak? Satu aplikasi bisa bikin hidup jauh lebih mudah. Mulai dari jalan, makan, sampai belanja, cukup satu klik. Dan di balik klik itu ada dampak yang luar biasa. Ada ibu yang bisa menyekolahkan anaknya, kepala keluarga yang bisa memberi nafkah, dan disabilitas yang percaya mereka juga bisa. Lewat aplikasi Grab, 50% mitra pengemudi ojol yang sebelumnya menganggur atau korban PHK kini punya penghasilan. Hingga industri transportasi dan pengantaran online berkontribusi sebesar 2% pada pendapatan nasional atau PDB 2022. Terima kasih telah menjadi bagian dari 10 tahun perjalanan Grab, membawa perubahan di kehidupan jutaan orang. Dari Grab untuk Indonesia. Menyajikan kabar terbaru dari dunia hiburan tanpa batas. Bongkar semua fakta menarik di balik gosip paling panas dan terupdate. Gosip Panas Selebriti. Setiap hari pukul 9:30 pagi hanya di Garuda TV. Anda masih bersama kami di Indonesia Kita, pemirsa. Kita membahas digital menembus tekanan ekonomi bersama dengan Grab Indonesia dan juga pengamat ketenaga kerjaan, dan telah bergabung bersama dengan kami malam hari ini di sini Direktur Program dan Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies, Peter Abdullah. Selamat malam Pak Peter. Selamat malam Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami nih. Kita membahas bagaimana kemudian Grab bisa menjadi jawaban di tengah badai PHK dan juga tantangan ekonomi global di Indonesia saat ini. Grab bisa hadir membuka lapangan pekerjaan yang lebih masif terhadap tenaga kerja yang ada di Indonesia. Ini kita menarik sekali untuk membahas. Tadi Mbak Tirza beberapa kali menyampaikan soal bantalan sosial. Nah, itu bisa dijelaskan lagi lebih rinci bagaimana kemudian perannya untuk mengatasi badai PHK di Indonesia. Jadi karena tadi saya cerita persyaratannya itu gampang, tidak banyak tingkatan keterampilan yang dibutuhkan, tidak ada persyaratan minimum pendidikannya seperti apa misalnya. Jadi sangat mudah bagi mereka yang memang sangat membutuhkan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan, bisa join ke dalam platform. Tadi saya sempat cerita setengah dari mitra kami, jadi 50% itu memang tadinya adalah korban PHK. Banyak jadi yang memang tidak ada pekerjaan di tempat lain, jadi itu yang pertama. Kedua, kalau melihat profil dari mitra pengemudi, kami itu lebih dari 50% usianya itu sudah di atas 36 tahun. Dan dari persentase tersebut mayoritasnya juga lebih dari 45 tahun. Yang artinya kalau masuk ke mungkin pasar
ketenaga kerjaan yang formal, tidak terlalu banyak pilihan, Mbak. Ada tantangan yang besar di situ. Betul, karena biasanya kan ada batas usia begitu ya. Di luar tersebut hanya 70% dari mitra pengemudi kami ini pendidikannya tuh maksimum setingkat SMA. Jadi sisanya itu hanya sedikit ya, segelintir yang memiliki ada tingkat diploma atau sarjana. Jadi lagi-lagi yang bergabung ke platform digital seperti kami itu adalah mereka-mereka yang kalau di pasar ketenaga kerjaan pilihannya agak terbatas ya. Dan tadi saya juga cerita tentang sejumlah mitra pengemudi kami yang merupakan orang tua tunggal yang tadi harus secara fleksibel. Nah, jadi kenapa bantalan sosial? Karena mungkin kasarnya kalau nggak ada tempat lain ya mungkin mampir ke kami jadinya untuk bisa mendapatkan kesempatan berusaha sampai bisa kemudian naik kelas dengan definisinya masing-masing tadi. Oke, baik. Ini menanggapi hal ini saya juga mau tanya ke Pak Peter. Di semester pertama ekonomi Indonesia tumbuh 5,12% dan optimis ke depannya ini akan semakin meningkat ekonomi Indonesia. Tapi bagaimana kemudian Anda melihat komitmen dari pemerintah untuk menuju ke arah sana dan peran dari digitalisasi yang mungkin dilakukan oleh Grab untuk menyediakan lapangan pekerjaan lebih banyak di sektor informal begitu Pak? Apakah memang ini merupakan bukti gerakan bahwa menanggapi tekanan yang dihadapi oleh masyarakat, pemerintah belum bisa menyediakan lapangan formal yang cukup dan dihadirkan dengan Grab melalui digitalisasinya ini bisa menyerap tenaga kerja dan menjawab tantangan tersebut? Seperti apa Pak? Ya, saya kira walaupun saya tidak mengikuti secara penuh ya, tapi saya mengikuti tadi lewat Zoom, tadi saya mengikuti ekonomi digital itu adalah potensi besar Indonesia. Ya, Indonesia disebut sebagai negara yang memiliki potensi ekonomi digital terbesar di ASEAN. Ya, dengan jumlah penduduk, dengan penetrasi internet, ya. Dan alhamdulillah kita memang sudah mewujudkan sebagian dari potensi itu melalui startup digital yang sudah kita ketahui sudah menjadi unicorn, sudah menjadi sebuah perusahaan besar seperti Grab dan yang lainnya. Ya, saya kira mereka memiliki peran-peran besar di dalam membantu kita mewujudkan potensi ekonomi digital tadi. Ya. Dan potensi ekonomi digital tersebut juga termasuk membantu baik itu di dalam berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan terutama pada masa-masa sulit yang disebutkan tadi ya. Pertumbuhan ekonomi misalnya ya, pertumbuhan ekonomi 5.12 itu kan dikritisi ya, dipertanyakan karena melihat besarnya angka PHK. Ya. Tetapi sebenarnya mengapa kita masih bisa meyakini 5.12 ya, angka 5.12 itu karena besarnya angka PHK tadi masih bisa ditampung oleh salah satunya oleh ekonomi digital kita, oleh misalnya oleh Grab atau yang lainnya ya. Karena memang ekonomi digital ini membuat kita memiliki bantalan sosial tadi ya. Walaupun kita memiliki angka PHK yang tinggi, tetapi mereka tidak menjadi benar-benar kehilangan pekerjaan. Mereka bisa beralih dengan mudah ya. Dari tadinya mereka menjadi misalnya bekerja di sektor formal karena adanya PHK, kemudian mereka masuk ke sektor gig worker ya di digital ini. Semuanya menjadi mungkin ya. Dengan ekonomi digital ini dengan keberadaan teknologi digital tersebut, pekerjaan-pekerjaan itu menjadi tanda kutip menjadi sangat terbuka bagi siapapun ya. Sekarang ini kan bukan sesuatu yang tidak hanya di ride hailing ya, di misalnya di Grab ya, tapi di bidang lain pun dengan adanya ekonomi digital tersebut menjadi sangat terbuka ya. Contoh misalnya ini saya tadi baru ngobrol dengan sambil ketawa-ketawa kita. Cara kita ngamen pun sekarang berubah loh. Ya, kita ngamen kalau selama ini kita ngamen harus berhadapan. Sekarang ini sudah menjadi fenomena sekali di Jakarta. Satu jalan penuh sama orang ngamennya secara live. Itu kan secara digital berarti. Dia ngamen secara live. Dia terima uangnya tidak lagi dengan mendapatkan uang cash. Tapi mendapatkannya itu dengan digital juga. Dan nilainya jauh lebih besar.
Ya, saya juga kaget tadi teman saya bilang, iya kemarin aku kasih 2 juta, gede banget. Nah, hal-hal yang seperti ini terbuka sekali peluangnya dikarenakan adanya ekonomi digital. Dan saya ingin menambahkan satu hal ya, ini yang sering kita lupakan. Kita harus berterima kasih sekali dengan startup dengan seperti misalnya dengan Grab ya, karena mereka lah yang membantu kita untuk mewujudkan bangkitnya, tumbuhnya industri digital kita. Karena apa yang kita rasakan sekarang ini tidak mungkin terwujud tanpa pengorbanan mereka sebenarnya. Mereka yang kita sebut sekitar 10 tahun yang lalu bakar-bakar uang. Mengubah gaya hidup kita. Yang tadinya kita nggak pernah percaya dengan ekonomi digital. Dulu kan kita nggak percaya untuk belajar secara digital. Kita nggak percaya untuk belanja ke e-commerce. Kita nggak percaya untuk pesan kendaraan ojek melalui digital. Atau terjadi dulu kita sempat rame perseteruan antara ojek pangkalan dengan ojek digital, ojek online. Jadi perjuangan itu dilalui oleh teman-teman di startup ya, itu dengan sangat susah. Mereka harus banting, ya bukan banting tulang ya, karena mereka nggak banting tulang, tapi mereka bakar uang yang begitu besar, yang sampai sekarang sebenarnya belum sepenuhnya balik. Ya banyak perusahaan-perusahaan startup digital kita itu yang belum sepenuhnya bisa kembali modal. Ya. Jadi pengorbanan itu saya kira harus kita akui dan kita harus hanya berterima kasih karena hanya dengan pengorbanan itulah sehingga kita menikmati sekarang gaya hidup digital sekarang. Iya, yang sudah beralih begitu ya. Ini kita bisa melihat ekonomi digital ini menjadi peluang dan juga sekaligus menjawab tantangan pemerintah yang belum bisa menyediakan sektor formal yang mencukupi untuk seluruh tenaga kerja di Indonesia. Tapi bagaimana kemudian Pak Peter melihat peran pemerintah dalam membuat regulasi yang mengakomodir kepentingan aplikator dan juga mitra serta tenaga kerja di Indonesia? Apakah sudah cukup mumpuni saat ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia atau seperti apa? Saya kira memang ini tidak mudah ya, dan tidak mungkin juga suatu kebijakan itu bisa menyenangkan semua pihak ya. Tapi saya melihat memang pemerintah berupaya sepenuhnya lah ya. Peran pemerintah itu kan sebenarnya tidak hanya di regulasi sebenarnya ya. Peran pemerintah utamanya kan sebenarnya di infrastruktur ya, agar supaya karena bagaimanapun industri digital itu tidak bisa tumbuh ketika infrastruktur kita tidak cukup memadai. Ya. Nah ini peran utama dari pemerintah. Peran kedua dari pemerintah adalah dengan regulasi agar supaya iklim persaingan usaha itu berjalan dengan baik. Ya. Dan itu saya kira di dalam beberapa hal itu sudah dilakukan dengan cukup baik oleh pemerintah. Ya. Memang saya melihat khususnya di ride hailing ini memang regulasinya memang menjadi lebih tuntutannya menjadi lebih besar ya, karena tanda kutip dari awal itu kan konflik-konflik itu sudah muncul. Ya misalnya keberadaan dari ojek online harus berhadapan dengan ojek pangkalan. Ya, taksi online harus berhadapan dengan taksi yang konvensional. Nah, upaya pemerintah untuk menengahi itu memang sangat dibutuhkan. Dan sejauh ini saya kira pemerintah sudah cukup baik ya di dalam menjaga iklim usaha kita di industri ini. Nah, kita berharap tapi jangan kebablasan tapi kita mengaturnya ya. Karena pengaturan yang terlalu kebablasan bisa berdampak negatif terhadap tumbuh berkembangnya industri ini. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa ini sudah baik tapi kedepannya jangan terlena begitu ya. Pastinya ada catatan untuk menuju ke hal yang lebih baik lagi. Tapi saya mau tanya ke Mas Bram terlebih dahulu. Akhirnya dengan tersedianya lapangan melalui sektor informal ini dan menyerap banyak tenaga kerja, bagaimana kemudian Anda melihat perlindungan terhadap tenaga kerja di sektor informal itu sendiri? Apakah sudah memadai saat ini atau seperti apa? Ya, saya pikir rekan-rekan kita di Grab dan di aplikasi lainnya itu PR-nya masih cukup besar. Bagaimana memastikan keterlindungan mitra-mitranya misalnya dari BPJS. Gitu. Bagaimana ya, karena saya sering kalau naik Grab saya tanya, Mas ada BPJS nggak? Oh nggak ada, dia bilang. Jadi kita lihat kemarin 5 Juli kalau nggak salah ya, di situs Grab itu ada pengumuman mengenai kewajiban ya
untuk mempunyai BPJS Ketenagakerjaan ya, keterdaftaran lah itu. Tapi sepertinya itu hanya berlaku untuk yang baru akan daftar. Nanti mungkin Mbak Tirza bisa jelaskan lebih lanjut. Tapi at least belakangan ini kalau saya berangkat kerja naik Grab, saya suka tanya mayoritas sih belum punya. Belum terlindungi lah oleh BPJS itu. Memang sepertinya Grab itu punya asuransinya sendiri ya. Kata beberapa driver yang saya ajak ngobrol, mereka pernah lihat beberapa kasus teman mereka kecelakaan, itu memang biayanya ditanggung oleh Grab gitu. Tapi bagaimana memastikan keterlindungan ini lebih luas lagi pada jaminan-jaminan lainnya sampai ke jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja dan sebagainya. Ini PR-nya masih banyak karena saya pikir Grab dan platform lainnya memang terjepit karena peraturan perundang-undangan kita juga masih belum jelas mengenai apakah teman-teman driver ini adalah pegawai atau mitra. Karena definisi itu bisa sangat membedakan keterlindungan mereka. Gitu. Jadi saya pikir Grab juga pasti akan patuh kalau peraturan perundang-undangannya mengatur itu secara jelas. Gitu. Tapi dalam perjalanan ini saya pikir pertumbuhannya oke dan saya banyak mendengar dari driver di lapangan bagaimana mereka yang dulu di PHK dapat pekerjaan, terutama mereka yang single itu cukup lah. Rata-rata mereka pendapatannya itu 150.000 per hari yang Grab bike ya, 150.000. Ini agak turun sejak Lebaran, sejak ada aturan baru mengenai pemotongan yang Grab hemat itu ya. Tapi at least yang single sih mereka masih bisa nabung. Gitu. Tapi yang menikah, yang punya anak, itu kita perlu ukur lagi sih. Oke, baik, ini kuncinya juga ada di regulasi. Tapi saya mau tanya tanggapannya dari Mbak Tirza. Bagaimana kemudian realitanya di lapangan ternyata masih ada yang belum mengurus BPJS Tenaga-Kerjaan. Apakah memang secara internal itu ada tercantum? Dan tadi ada kisah yang bagus juga, ternyata kalau kecelakaan di-cover sama asuransi swasta dari Grab gitu misalnya ya. Ini realitanya sebenarnya seperti apa? Apakah memang perlu ada internalisasi kepada mitra bahwa penting untuk diurus ini BPJS Ketenagakerjaannya atau seperti apa realisasinya? Jadi karena tadi lagi-lagi kan prinsipnya adalah fleksibilitas ya, makanya memang hubungan relasi industrialnya memang dinamakan sebagai mitra karena tadi bebas kapan saja mau masuk, kapan mau keluar, hari ini narik, besok nggak narik, itu betul-betul lagi-lagi terserah kebutuhan dari per individunya. Tapi terlepas dari situ, kami sebagai platform, setiap perjalanan kalau di platform kami memang terlindungi oleh asuransi. Baik itu untuk mitra pengemudi maupun penumpangnya. Dan itu merupakan, kami bilangnya itu rasa tanggung jawab sosial kami ya sebagai platform. Selama berkendara di platform kami memang terlindungi. Tadi saya senang dengar ada testimoni begitu ya, memang sudah terwujud. Nah, tapi di luar dari situ kami juga paham ada pelindungan sosial yang memang sudah disediakan oleh pemerintah dalam bentuk BPJS TK. Yang saya ingin garis bawahi di sini, kalau untuk kita menyebutnya kan tadi mitra ya, jadi memang lepasan, maka sebetulnya yang bertanggung jawab untuk menyediakan BPJS TK itu adalah orang perorangan. Hanya saja kami ingin supaya semakin mendukung lebih banyaknya mitra pengemudi maupun mitra UMKM yang punya BPJS TK, maka tadi benar yang kami melakukan sosialisasi itu nomor satu. Karena banyak Mbak yang belum terlalu sadar manfaatnya apa sih itu BPJS TK. Jadi itu yang pertama, kami buatkan materi-materi yang lebih mudah dicerna, apa saja manfaat untuk bisa didapat kalau ikut BPJS TK. Yang kedua, kami juga sudah ada kerjasama langsung dengan BPJS TK supaya daftarnya tuh lebih gampang. Jadi sistemnya tuh terintegrasi, bisa langsung tadi waktu mendaftar langsung otomatis. Dan kalaupun sudah mitra pengemudi lama bisa langsung join, jadi nggak ribet gitu prosesnya. Yang kami juga sedang kembangkan sekarang adalah supaya nantinya itu biayanya bisa dicicil per hari. Karena sebenarnya nggak kerasa, karena teman-teman mitra pengemudi ini masuknya adalah ke BPU istilahnya, bukan penerima upah. Jadi kalau dihitung tuh sehari-hari mungkin cuma Rp800 sebetulnya menyicilnya.
Nah kalau dicicilnya setiap hari, berharapnya nanti nggak kerasa tiba-tiba terlindungi. Gitu. Jadi itu yang sedang kami lakukan supaya pelindungan sosialnya juga makin banyak yang bisa menerima manfaat. Oke, membuat sistem agar para mitra juga merasa bahwa ini bukan hal yang sulit ya, untuk juga memberikan jaminan terhadap dirinya sendiri, keselamatan dalam bekerja. Dan kita juga akan membahas seperti apa kemudian keamanan secara sosial ini mitra dan juga tenaga kerja di Indonesia yang bergerak di sektor informal. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Kita. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62. Setiap hari pukul 11:30 siang dan pukul 5:30 sore hanya di Garuda TV. Pernah kebayang nggak? Satu aplikasi bisa bikin hidup jauh lebih mudah. Mulai dari jalan, makan, sampai belanja, cukup satu klik. Dan di balik klik itu ada dampak yang luar biasa. Ada ibu yang bisa menyekolahkan anaknya, kepala keluarga yang bisa memberi nafkah, dan disabilitas yang percaya mereka juga bisa. Lewat aplikasi Grab, 50% mitra pengemudi ojol yang sebelumnya menganggur atau korban PHK kini punya penghasilan. Hingga industri transportasi dan pengantaran online berkontribusi sebesar 2% pada pendapatan nasional atau PDB 2022. Terima kasih telah menjadi bagian dari 10 tahun perjalanan Grab, membawa perubahan di kehidupan jutaan orang. Dari Grab untuk Indonesia. Memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan untuk mempererat toleransi di Indonesia. Harmoni Indonesia. Sabtu dan Minggu pukul 2 siang hanya di Garuda TV. Anda masih bersama kami di Indonesia Kita, pemirsa. Kita akan melanjutkan dialog dan juga diskusi pada malam hari ini. Tadi Mbak Tirza sudah menyampaikan bagaimana kemudian ada upaya yang dilakukan oleh Grab untuk melakukan sosialisasi dan juga membentuk sistem sehingga para mitra ini sadar bahwa penting loh untuk menjaga kestabilan dan juga bagaimana di lapangan ini seperti apa terlindungi begitu. Nah, kalau dari Pak Peter nih saya mau nanya, tanggapannya seperti apa Pak? Karena kalau karyawan mitra begitu ya, tenaga kerja yang pastinya merasa tercukupi, kemudian terjamin keselamatannya, ini kan juga akan meningkatkan kesejahteraan yang tentunya juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini seperti apa Pak? Nah, jadi saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Mbak Tirza tadi ya. Jadi kalau kita bicara tentang kesejahteraan, perlindungan terhadap tenaga kerja ya. Jadi kita tidak bisa melihatnya hanya semata satu jenis pekerjaan, dalam hari ini adalah sebagai driver ride hailing. Ya. Kita harus membandingkan juga dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang satu level, mungkin tidak sejenis tapi satu pairing lah sama driver. Kebetulan saya sempat melakukan survei terkait hal ini. Jadi survei saya itu menunjukkan bahwasanya kalau kita bandingkan antara driver ride hailing dibandingkan dengan misalnya driver yang bukan yang online ya, driver konvensional, driver pribadi, kemudian penjaga toko, penjaga warung ya, atau bahkan dengan mereka yang bekerja sendiri. Ini hasil riset kami, survei kami menunjukkan bahwasanya mereka yang paling sejahtera, mereka yang paling terlindungi. Walaupun bentuk perlindungannya persis seperti yang disampaikan oleh Mbak Tirza tadi, tidak berarti mereka dibayarin. Tidak berarti mereka, karena mereka kan posisinya sebagai mitra. Tetapi dengan sebagai mitra dari online, sebagai mitra dari driver online, mereka mendapatkan pengarahan, mereka mendapatkan bantuan, kemudahan. Sehingga sebagian ada yang mendapatkan juga asuransi yang mereka bayar sendiri. Tetapi di tanda kutip diurusin lah. Nah, kalau dibandingkan dengan pekerjaan lain, mereka lebih sejahtera dalam hal itu.
Mereka lebih terlindungi dalam hal itu. Ya. Jadi saya kira kalau kita bicara tentang kesejahteraan, jangan kemudian kita berpikir bahwasanya kesejahteraan itu hanya bisa diberikan kepada mereka dengan mengubah status pekerjaan mereka itu menjadi pekerja formal. Karena itu bahaya sekali pemikiran seperti itu. Karena saya sempat mengikuti diskusi yang panjang ya terkait hal ini yang mengatakan dalam rangka menuntut keterlindungan, kesejahteraan, itu mereka mengatakan ini harus jangan mitra jadi pegawai. Nah, itu sesat berpikir sebenarnya. Karena kita mendapatkan sesuatu yang sedikit sebenarnya kita mengorbankan yang sangat banyak. Yaitu tadi yang disampaikan oleh Mbak Tirza, yaitu flexibility, kita akan kehilangan fungsi dari satu pekerjaan ini yang kita sebut sebagai bantalan sosial tadi. Jadi banyak sekali kita kerugian kalau seandainya dalam rangka untuk keterlindungan tadi, dalam rangka untuk kesejahteraan tadi kita justru mengubah statusnya, mengubah posisinya. Sementara kalau kita bandingkan sebenarnya dengan jenis pekerjaan lain yang dalam pairing-nya tadi, dalam peer-nya tadi, sebenarnya ini sudah jauh keterlindungannya, kesejahteraan. Artinya lebih penting untuk memformalkan atau membenahi sistem dan melengkapi sistem untuk sektor informal itu sendiri ya Pak ya. Artinya disempurnakan semuanya, diberi perlindungan, ketenaga kerjaan, perlindungan sosial, tidak perlu diganti statusnya, tapi membenahi sistem informal itu agar bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dalam posisi mereka sebagai mitra, saya kira apa yang dilakukan yang disampaikan oleh Mbak Tirza tadi, itulah yang terbaik saya kira. Bagaimana perusahaan dalam hal ini aplikasi itu aplikator itu memberikan penyuluhan, memberikan kemudahan, mencari solusi. Tadi saya kira menarik sekali adalah bagaimana mengubah ya iuran yang tadinya seharusnya bulanan menjadi harian misalnya. Sebenarnya kan kalau hariannya cuma 800 sih sangat-sangat tidak membebani bagi dia gitu loh. Tapi tidak perlu mengubah status dia sebagai mitra. Artinya dengan adanya upaya untuk semakin memperbaiki sistem untuk sektor informal ini juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia ya, tanpa harus fokus terus harus diubah jadi sektor formal gitu ya Pak ya. Iya, karena sektor formal itu ada plus minusnya juga. Iya, baik. Ini kalau dari Mas Bram sendiri tanggapannya seperti apa? Apakah memang juga memiliki pandangan yang serupa bahwa harus dipastikan manfaat, tunjangan dan juga perlindungan terhadap sektor informal itu juga bagian dari upaya penguatan ekonomi Indonesia? Iya, betul banget, saya setuju. Sebagian besar sudah dibahas oleh Pak Peter ya. Saya mau pergi ke yang agak lebih spesifik. Kasus-kasus yang saya temui di lapangan, misalnya ada driver yang kena tipu. Biasanya ini GrabFood ya. Dipesan misalnya 200.000, dia juga uang segitu besar banget buat beliau kan. Ternyata ini orang tidak ada. Dan ya saya berada di situ mengamati secara langsung apa yang terjadi dan memang aplikasinya itu belum terlalu user friendly untuk driver. Ini mungkin sesuatu yang harus ditingkatkan ya, baik oleh Grab maupun platform lainnya. Memastikan apabila terjadi hal seperti ini di lapangan, itu ada perlindungan finansial yang lebih cekatan. Karena yang saya lihat waktu itu adalah sang driver berusaha mengontak perusahaan dari aplikasi dan tidak ada tombol yang cukup membantu di situ. Sehingga akhirnya dia harus membagikan secara ikhlas makanan itu kepada orang lain gitu. Sampai akhirnya keesokan harinya dia mempelajari entah dari website atau dari mana, Grab punya program apa namanya ya, si driver korban penipuan ini boleh datang ke panti asuhan, kasih itu makanan ke panti asuhan, ada bukti foto, lalu nanti di reimburse. Tapi itu sesuatu yang baru dipelajari agak terlambat oleh driver ini, tapi ada gitu. Tapi mungkin yang kurang sosialisasinya aja. Dan ini adalah bagian dari perlindungan juga sebenarnya, karena bagi mereka 200.000 itu sangat-sangat besar. Bisa tidak makan dia satu hari itu. Karena saya lihat ada sesuatu yang cukup rata ya di Jabodetabek ini. Ya kalau saya tanya mereka pendapatan hariannya dulu bisa 200.000-an per hari gitu. Tapi sejak Lebaran itu, sejak ada potongan untuk Grab hemat dan sebagainya, itu bisa berkurang jadi 150.000. Sekali lagi kalau untuk yang single itu cukup. 150.000 per hari. Tapi untuk mereka yang menikah dan punya anak, atau mereka yang punya tanggungan untuk transfer ke daerah, ke orang tuanya, itu kurang sekali. Jadi perlindungan seperti itu yang sepertinya masih menjadi PR
baik untuk Grab maupun digital platform lainnya. Oke, tapi yang menjadi catatan juga sudah ada sebenarnya aturan-aturan yang mungkin belum tersosialisasikan begitu ya secara masif terhadap mitra yang ada. Ini kalau dari pengalaman realitanya di lapangan, apa sih yang masih terus dikembangkan oleh Grab untuk bisa menjangkau seluruh mitra, tersosialisasikan dengan baik? Apa strategi lanjutan yang diterapkan oleh Grab ini, Mbak Tirsa? Mungkin sebelum ke sosialisasi, apa saja ya yang kami kembangkan untuk membantu tadi mitra dalam hal melindungi saat narik ya kita istilahnya atau mengambil pesanan. Kalau yang nomor satu, berharap nih di sini pada pakai Grab jadi tahu ya, di balik setiap ketukan itu, satu klik itu banyak sekali sebenarnya sistem yang bekerja di baliknya. Sehingga kalau dari sini keluar mau pesan Grab Bike atau Grab Car, nanti dicarikan yang paling dekat misalnya. Itu juga merupakan perlindungan, melindungi dari macetnya Jakarta gitu misalnya ya. Jadi kan bisa lebih cepat daripada nanti terlalu lama buang waktu di jalan, itu kan juga berarti merupakan kesempatan mendapatkan uang yang sia-sia gitu ini ya. Hal-hal kecil yang banyak yang belum sadar gitu. Betul, tadi soalnya kayak Kita kata bisa Pak melihat Peter, posisi ininya ya. Iya, ada di mana Ada di mana aja. Iya, saya bayangkan itu. Benar, saya harus cerita ini karena banyak dari kita itu yang sudah saking terbiasanya, tadi kan 1 dari 4 orang Indonesia sudah bergantung sama yang online. Kalau sudah menjadi bagian dari hidup, kadang-kadang jadinya terlupakan gitu ya, sebelum ada platform itu seperti apa. Bahwa tinggal klik, sudah di depan pintu. Itu kan merupakan suatu kemewahan yang mungkin 10 tahun yang lalu nggak terbayangkan. Begitu, belum lagi kayak sekarang untuk ganjil genap. Jadi kalau memang mobilnya itu tidak cocok platnya, akan secara otomatis diberikan rute yang berbeda supaya tidak terjebak di ganjil genap. Kalau sekarang kita juga ada banyak fitur kalau berhenti sebentar tapi terus nggak ada komunikasi, nanti ditanya langsung oleh agen apakah Anda baik-baik saja misalnya. Melalui aplikasi gitu. Seringnya memang macet sih, tapi bahwa ditanya dan dimonitor itu kan adalah sesuatu yang lagi-lagi mungkin sebelumnya nggak terbayangkan. Jadi itu yang pertama ya, kemudahan mendapatkan layanan dari satu klik saja. Yang kedua, kami juga banyak mengembangkan itu fitur-fitur keselamatan. Jadi setiap perjalanan itu dimonitor, dipantau. Kalau mau dicari bisa. Kami ada lebih dari 20 fitur keselamatan, Mbak. Mungkin beberapa aja yang saya ceritakan. Salah satunya kalau naik Grab Car atau Grab Bike bisa share my ride. Jadi bisa share nih ke sana keluarga, jadi mereka bisa memantau sudah di mana posisinya. Kita juga ada sekarang namanya Audio Protect. Jadi di dalam mobil nih ya, tapi bukan motor. Mobil itu percakapan juga bisa direkam, tentunya dengan konsen antara mitra pengemudi dengan penumpang. Kenapa ini penting? Karena ini juga kami kerjasama dengan pemerintah untuk semakin menekan angka kekerasan seksual secara verbal. Dengan adanya Audio Protect itu saja orang jadinya sudah enggan ya, hati-hati jadinya. Dan kalaupun sampai ada aduan sudah tidak he says, she says ya, tapi sudah ada rekamannya. Nah itu hanya beberapa hal saja yang kami kembangkan supaya dalam narik itu semakin terlindungi ya. Nah lagi-lagi ini mungkin hanya bisa dinikmati dengan adanya platform teknologi yang mengedepankan tadi teknologi dan hal-hal yang ya kecanggihan-kecanggihan itu dijahit ke dalam kebiasaan sehari-hari. Melalui aplikasi juga. Melalui aplikasi. Dan yang penting juga sosialisasinya juga ya seperti apa. Betul ya. Jadi kalau sosialisasi dari awal bergabung sebetulnya mitra pengemudi ini sudah diberikan informasi baik itu melalui kita ada online dan offline. Kami punya namanya Grab Academy. Jadi dan itu bisa ditonton di mana saja. Sehingga mitra pengemudi sambil nunggu orderan, mungkin lagi agak sepi bisa sambil belajar. Kami menggunakan forum seperti itu dan di banyak kota kami juga mengadakan namanya kopdar, Mbak. Jadi kopi darat sambil ngobrol-ngobrol supaya bisa ada tukar pikiran. Nah ini terus akan kami lakukan supaya komunikasinya juga terus terjalin. Bagian dari upaya edukasi juga ya, tapi bersama-sama dilakukan. Dan menarik juga untuk membahas bahwa perlindungan itu tidak hanya untuk mitra saja, tapi juga ke pengemudi. Jadi secara menyeluruh. Kita juga akan membahasnya lebih lanjut usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami di Indonesia Kita.
berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Laporan 8, setiap hari hanya di Garuda TV. Pernah kebayang nggak? Satu aplikasi bisa bikin hidup jauh lebih mudah. Mulai dari jalan, makan, sampai belanja, cukup satu klik. Dan di balik klik itu ada dampak yang luar biasa. Ada ibu yang bisa menyekolahkan anaknya, kepala keluarga yang bisa memberi nafkah, dan disabilitas yang percaya mereka juga bisa. Lewat aplikasi Grab, 50% mitra pengemudi ojol yang sebelumnya menganggur atau korban PHK kini punya penghasilan. Hingga industri transportasi dan pengantaran online berkontribusi sebesar 2% pada pendapatan nasional atau PDB 2022. Terima kasih telah menjadi bagian dari 10 tahun perjalanan Grab, membawa perubahan di kehidupan jutaan orang. Dari Grab untuk Indonesia. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Garuda Sport 8, setiap hari hanya di Garuda TV. Anda masih bersama kami di Indonesia Kita, pemirsa, membahas digital yang menembus tekanan ekonomi. Dan ini juga berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Di 17 Agustus kemarin Indonesia mencapai angka yang dewasa, 80 tahun kemerdekaan Indonesia, bertepatan juga dengan 10 tahun Grab di Indonesia. Ini saya mau tanya ke Mbak Tirsa. Bagaimana kemudian Mbak Tirsa melihat kemerdekaan Indonesia yang juga bertepatan dengan 10 tahun kiprah Grab di Indonesia? Apa capaian signifikan yang bisa digapai oleh Grab ketika ada di Indonesia sudah 10 tahun umurnya? Iya. Ya. Jadi tentunya kami terima kasih sekali. Makanya kita tema dari perayaan kali ini tuh namanya 1080, Mbak. Okay. Jadi 10 tahun ojol Grab di Indonesia, 80 tahun Indonesia merdeka. Kita tagline-nya semua bisa berdaya, semua bisa sejahtera. Gitu. Karena dan kata kuncinya di sini adalah bisa ya, Mbak. Karena kesempatannya ada. Tadi pilihan juga ada, baik itu untuk gabung maupun tadi naik kelas, tinggal bagaimana memanfaatkannya. Jadi kalau buat kami ini momen yang betul-betul bersejarah ya, pas banget ya 1080. Dan kalau saya boleh cerita, cara kita merayakan kebersamaan ini, kami juga melakukan apa yang namanya itu tumpeng nasional gitu ya. Jadi kita mengajak rekan-rekan mitra pengemudi, kemarin sampai ada 5.000 orang total gitu ya dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ini kita lomba menghias tumpeng nih, Mbak, lucu-lucuan sambil kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Kami melakukannya itu di 80 kota, 10 provinsi gitu, jadi 1080. Juga untuk menunjukkan bahwa kan kita ini Grab hari ini bisa seperti Grab yang sekarang, ya tidak lain tidak bukan karena mitra-mitranya gitu, mitra-mitra pengemudi, mitra-mitra UMKM, kita bersama, walaupun tadi perannya adalah bantalan sosial, tapi kan kita saling mempedulikan satu sama lain dan sama-sama ingin terus berdaya dan naik kelas. Mudah-mudahan bisa mendukung kepada target ekonomi dari Indonesia, karena ekonomi sebesar apapun, mulanya kan dari ekonomi yang kecil-kecil seperti kami, tapi banyak di mana-mana. Ekonomi kerakyatan ya, menuju berdaulat dan sejahtera juga. Kalau dari Pak Peter ini pandangannya seperti apa? Apakah memang kehadiran dan ekonomi digital yang dihadirkan melalui Grab ini juga bisa memerdekakan masyarakat dan juga tenaga kerja di Indonesia? Seperti apa, Pak? Saya kira to some extent sudah, ya, karena dengan adanya Grab dan juga aplikasi-aplikasi lain, masyarakat Indonesia itu tanda kutip lebih mudah untuk memilih, ya, dan pilihan itu semakin banyak. Ya. Ini kan bentuk kemerdekaan sebenarnya, kemerdekaan untuk memilih. Saya kira kata-kata bisa tadi saya sangat setuju ya. Kita itu bisa memilih, bisa menentukan nasib kita sendiri sebenarnya. Inti dari kemerdekaan kan di situ.
bahwasanya kita bisa menentukan nasib kita sendiri, apakah kita mau sejahtera atau tidak. Nah, pilihan itu salah satunya ada di aplikasi yang dalam hal ini yang hadir adalah Grab. Jadi mereka bisa memilih untuk bekerja, bisa untuk mewujudkan mimpinya. Tadi ada program juga, program naik kelas ya. Mimpi naik kelas tadi kan. Jadi kita bisa naik kelas. Dan ini adalah cerminan dari status kemerdekaan kita. Berarti kita benar-benar bisa menentukan nasib kita sendiri sebenarnya melalui aplikasi dalam hal ini Grab. Ya, sehingga misalnya ya, saya ini sempat ngobrol juga dengan, saya suka ngobrol kalau lagi naik online ya, naik Grab ya, terutama dengan yang kendaraan mobil ya. Jadi mereka mengatakan kami itu sebenarnya menentukan sendiri kami mau dapat berapa. Kan saya nanya tuh, yang sering kita tanya, kira-kira dapat berapa Mas narik ya, bahasanya sama kan, narik berapa jam. Dia terus kami itu sebenarnya ditentukan oleh kami sendiri. Kami mau menarik berapa jam, kuatnya berapa jam, dan untuk mendapatkan berapa banyak. Jadi kalau kami pengen dapat banyak, ya memang kami harus nariknya lebih lama gitu loh. Jadi harus ditentukan oleh mereka sendiri, kemauan diri sendiri. Dan sekali lagi itu adalah cerminan kemerdekaan itu. Merdeka artinya bisa memilih apa yang terbaik untuk dirinya, begitu ya. Oke, ini terakhir, kalau dari Mas Bram, bagaimana kemudian melihat optimisme tenaga kerja Indonesia ini mampu beradaptasi terhadap ekonomi digital? Kedepannya seperti apa? Ya, saya pikir apakah bertumbuh kembang atau tidak itu tergantung pada apakah pemerintah akan melakukan pengembangan infrastruktur lebih lanjut supaya semua kabupaten, kota, distrik, kelurahan, kecamatan itu bisa punya kualitas internet yang baik supaya ekosistem seperti Grab ini juga bisa berkembang di mana-mana. Semakin merekrut lebih banyak mitra, semakin mengurangi jumlah orang yang kesulitan mendapat pekerjaan. Gitu. Jadi kalau dalam konteks kemerdekaan itu tadi, selain kemerdekaan finansial, kemerdekaan dari ketidakbekerjaan, juga kita harus lihat kemerdekaan ketenagakerjaan secara umum. Jadi maksud saya begini, di Twitter atau di medsos lainnya kita sering lihat ada orang yang mengalami kecelakaan di jalan raya. Salah satunya itu orang-orang yang misalnya matanya terkena abu rokok, ya, bara api rokok, maaf. Dan kadang itu saya lihat pelakunya ya mitra-mitranya teman-teman kita ini, baik Grab maupun platform lainnya ya. Dan saya sendiri pernah menyaksikan ada memang rekan-rekan kita ini, driver ini yang merokok ketika sedang tidak bawa penumpang ya, tapi ketika sedang berkendara, dan itu kan abunya kena mata orang, berbahaya sekali. Dan saya pernah foto beberapa kali, saya report lewat Twitter atau lewat Instagram, itu tidak ada respons dari aplikator. Jadi saya pikir ini juga salah satu yang perlu dibenahi ke depannya, supaya ekosistem digital ini benar-benar bisa membantu semua orang, baik itu driver, penumpang, maupun orang-orang yang ada di sekitar. Itu orang-orang yang mau berangkat kerja, lalu mengalami kecelakaan seperti itu, kita harus punya sebuah skema yang bisa memastikan semua pelakunya itu pasti diproses hukum. Dan itu kalau memang pelakunya itu adalah mitra dari teman-teman kita digital platform ini, itu memang harus dibantu oleh perusahaannya untuk proses hukumnya. Dan ngomong-ngomong soal ketenagakerjaan, salah satu yang fatal juga adalah ketika terjadi sesuatu seperti itu, si mitra ini langsung diputus hubungan kerja. Gitu. Padahal kan harusnya ada skema seperti surat peringatan pertama, kedua, ketiga. Kadang-kadang juga ada laporan yang agak konyol, saya baca di medsos, yang begitu dikasih bintang 1, ini orang langsung diputus kemitraan. Gitu. Saya cari-cari ini mana prosesnya ini. Apakah sudah ada SP1, SP2, SP3? Saya tidak menemukan itu. Jadi amat disayangkan kalau ke depannya hal-hal perintilan seperti itu tidak kita benahi, karena kita enak sekali ngobrol di ruangan ber-AC ini, tapi mereka yang di lapangan ini, yang kehujanan, yang kepanasan, mereka kita nggak tahu penderitaan mereka sebesar apa. Dan saya harap kita bekerja sama untuk memerdekakan semuanya, memerdekakan semuanya. Oke. Artinya membangun ekosistem yang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, dan ini juga menjadi masukan yang
semakin komprehensif ya Mbak ya untuk bisa diterapkan ke depannya agar yang sudah baik sekarang bisa semakin baik ke depannya, membuka peluang ekonomi digital ke depannya, juga tenaga kerja Indonesia semakin siap, semakin baik skillnya dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan semakin meningkat melalui sektor informal mitra Grab. Dan ke depannya nanti seperti apa diharapkan juga semakin baik. Terima kasih banyak untuk dialog dan juga diskusinya pada malam hari ini, Mbak Tirza, Pak Peter, dan juga Mas Bram. Dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pemirsa, demikian perjumpaan kita pada malam hari ini di program Indonesia Kita, ruang diskusi untuk mencari solusi. Saya Edra Pramaskara pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.